Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Kali ini kami ingin memberikan review estimasi biaya yang dibutuhkan untuk melakukan restorasi atau modifikasi Yamaha Sigma guys. Dari awal kami lebih menyarankan buat kalian yang termasuk kaum mending-mending atau kaum males dandan atau kaum yang nggak mau susah, lebih saya rekomendasikan beli motor kondisi bagus ketimbang melakukan restorasi. Karena biaya restorasi bisa 5 kali lipat dari harga motor yang kalian beli guys. Dan buat kalian yang sudah melakukan restorasi, jangan sekali-kali hitung-hitungan karena dijual pasti banyak yang menawar murah seharga bahan guys. Jadi sebelum melanjut video, kalian harus punya mental yang kuat jika menghadapi kaum tersebut, termasuk saat motor kalian yang sudah termasuk kategori restorasi bagus ditawar seharga bahan. 1 juta Sigmanya boleh mas? Mungkin saja. Lah saya pernah lihat di forum jual beli FB ada yang nawar harga 1 juta kok faktanya. Jadi awalnya saya dapat Sigma ini dari forum jual beli FB di Kota Magelang guys. Motor ini ditawarkan seharga 2,5 juta sejak awalnya. Namun saya belum minat saat itu karena melihat kondisinya itu masih overpriced. Tidak lengkap cover-covernya, kurang menarik lah buat saya saat itu. Nah seminggu kemudian saya baca komentar di iklan ada yang nawar 1,8 juta. Dan di komentar sellernya bilang boleh mas. Kemudian saya WA ke sellernya buat ngecek barang dan kondisi realnya. Ternyata parah guys. Dan hampir saya hilang selera saat itu. Iseng-iseng saya nyoba naik motor yang semi protolan tersebut. Dan terjadi kejutan guys. Ternyata handlingnya enak banget dan mesin masih responsif walaupun bodinya amburadul. Singkat kata saya tawar lagi 1,7 juta dan deal saat itu guys. Nah dalam prosesnya kami memutuskan konsep restorasinya adalah konsep resto mood dan bukan restorasi murni. Kenapa guys? Karena kami ingin mengingat-ingat masa muda dulu, banyak part yang menjadi incaran tapi tidak terbeli karena masalah harga dan ketersediaan. Nah pada project Sigma kali ini kami ingin melakukan balas dendam guys. Semua part idaman di masa lalu kami usahakan terpasang di project Sigma ini. Dan ternyata hal inilah yang membuat sumber pembengkakan budget terjadi guys. Selain ternyata banyak part original juga yang harus diganti karena malfungsi ataupun karena tidak ada di badan Sigma pada saat beli guys. Oh ya guys, jika kalian melakukan project restorasi atau modifikasi, pastikan konsep kalian jelas dulu guys. Karena jika konsep kalian belum jelas, tapi nekat melakukan proses restorasi, maka biaya akan sangat membengkak akibat beli part lagi, tapi kemudian tidak terpakai karena perbedaan konsep di kemudian hari. Jadi, wajib matang konsep, mau dibawa kemana arah modifikasi atau restorasi kalian, baru mulai start guys. Resto mode yang kami lakukan adalah resto mode dengan menempelkan spare part pengganti yang juga tersedia pada masanya guys. Part yang menjadi sasaran adalah velg palang 5 dari Mitsuyo yang kami dapatkan seharga 750.000 di Facebook. Kemudian piringan juga kami upgrade dengan yang lebih besar dengan merek MOS seharga 120.000. Spion kami memilih milik Yamaha 125 set original seharga 70.000. Bekel jok bagian belakang kami permanis dengan ekor milik Yamaha 125 set yang ternyata menjadi ikonik dari Sigma ini guys. Untuk bagian bodi plastik ternyata banyak bagian yang tidak ada sehingga kami harus hunting sana sini guys. Part yang harus kami buru antara lain adalah sayap yang kami dapat seharga 150.000, sleeper depan ori 75.000, kulit jok seharga 35.000, biaya jasa jok 60.000 karena pada saat itu jok butuh busa banyak akibat jok diterepes sama pemilik lamanya guys, jadi agak mahal jasa joknya. Nah beruntung beberapa part dapat kami servis ulang dengan sistem las plastik sehingga tidak perlu membeli lagi part tersebut. Setelah semua part bodi terkumpul sampai di proses pengecatan, dan ada rahasia kecil di sini guys. Jadi gini, sebenarnya motor kami dari awal adalah motor yang warnanya hitam dan tujuan melakukan pengecatan ya ingin jadi hitam juga guys. Tapi kenapa jadi biru seperti yang lihat saat ini guys? Jadi begini guys, awalnya semua bodi sudah tercat dasar hitam dan seharusnya langsung proses pernis dan selesai saat itu guys. Masalahnya saat proses pernis kami terlalu banyak menuang cairan seralit biru ke dalam adonan pernis sehingga maksud hati hanya ingin dibuat bunglon malah menjadi biru guys. Wah,
Tapi karena kami lihat akibat kecelakaan tersebut kendaraan kok malah jadi keren ya, ya kami teruskan saja proses jadi biru semua ini guys. Karena meskipun kecelakaan, nyatanya juga malah jadi sesuatu yang unik juga guys. Jika disengaja, mungkin malah nggak bisa jadi seperti ini guys, susah. Untuk bagian pengapian dan perkabelan, kebetulan kami mendapat Sigma ini dalam kondisi kabel yang 90% baik, sehingga prosesnya tidak terlalu banyak. Hanya 1 hari selesai proses pengapilan ini guys. Dan part yang kami ganti hanyalah part CDI yang awalnya pakai CDI FZR kami ganti dengan CDI Sigma Ori seharga 150-an ribu. Coil kami upgrade dengan milik TK Orange seharga 175.000, dan kami pakai busi NHK T5999 milik Vespa seharga 15.000 guys. Untuk bagian kopling kami lakukan perubahan dari yang awalnya sistem kopling semi otomatis, kami jadikan sistem kopling manual mengadopsi milik Evan ZR original bekas seharga 350-an ribu guys. Per kopling kami pakai Satria FU seharga 20.000 per setnya, isi 5 guys. Jadi yang dipakai cuma 4 aja nanti. Kampas kopling pakai original Yamaha seharga 150.000 per set, dan plat koplingnya pakai Yamaha Evan ZR juga seharga 100.000 guys. Untuk kampas ganda kami las dan kami tidak gunakan karena dibuat sistem kopling manual guys. Untuk bagian mesin krek as kami memakai punya Evan ZR seharga 40.000, dan rasio kami pakai Evan ZR full clutch seharga 250.000. Untuk stang dan piston set buring masih bawaan Sigma guys. Untuk knalpot kami pakai milik Evan ZR yang kami beli seharga 150.000 bekas guys, dan kami bobok di tukang las dengan biaya 150 ribuan, jadi total 300.000. Jika kalian ingin mengadopsi knalpot milik Evan ZR ini guys, maka layar angsa knalpot depan masih bisa menggunakan bawaan Alpha kalian guys, atau Sigma. Dan knalpot ori Evan ZR ini lebih kami rekomendasikan ketimbang kalian beli knalpot racing seharga 300 ribuan juga, yang kualitasnya pasti menengah ke bawah, yang belum tentu pas tendangan baliknya, dan suaranya pasti terontong dan bisa membanggakan dengan warga, dan kemungkinan kalian bisa dekat dengan amuk massa guys. Mungkin akan terlalu banyak jika part kecil kami jelaskan di sini, dan video ini akan jadi membosankan buat kalian guys. Pokoknya setelah proses audit dari BPK selesai, biaya restorasi ini habis 6,5 juta di luar harga motor ya guys. Jika motor dihitung ya sekitar 8 juta nambah. Untuk part lain yang mungkin tidak tersebut di sini bisa ditanyakan lewat jalur komen seperti biasa guys. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sekian video dari kami kali ini. Sampai jumpa di video Vintage Sentinel selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video kami guys.